Selamat datang di Saling Silang. Lebih dari setengah abad yang lalu, sebuah pencapaian yang luar biasa terjadi. Manusia menginjakkan kaki di bulan. Tapi, ya sampai hari ini, rekaman dari misi Apollo itu sendiri masih menjadi sumber perdebatan yang sepertinya tak ada habisnya. Sebagian melihatnya sebagai bukti kemenangan, sebagian lagi, ya melihatnya sebagai sumber keraguan. Dan disitulah letak inti diskusi kita hari ini yang sebetulnya muncul dari materi sumbernya. Pertanyaannya itu bukan sekedar apakah mereka pergi, tapi lebih dalam lagi. Apakah bukti visual dan ilmiah yang kita miliki dari misi Apollo itu benar-benar kokoh dan tak terbantahkan? Atau apakah ada cukup banyak kejanggalan yang membuat skeptisisme menjadi sebuah sikap yang wajar dan bisa dibilang intelektual? Kalau menurut saya, bukti ilmiahnya sudah sangat kuat. Semua anomali visual yang sering dibicarakan itu punya penjelasan fisika yang sangat logis dan lugas. Saya berpihak pada sains. Sementara saya akan berargumen dari sisi yang lain. Saya tidak bilang pendaratan itu tidak pernah terjadi, sama sekali tidak. Tapi saya merasa beberapa rekaman yang disajikan ke publik itu terlalu aneh. Saking anehnya, mempertanyakannya itu bukan lagi tindakan konspiratif, melainkan sebuah bentuk pemikiran kritis yang ya memang perlu. Posisi saya sebenarnya cukup jelas. Jauh lebih mudah dan masuk akal untuk benar-benar mengirim orang ke bulan daripada memalsukan semua detailnya dengan sempurna untuk mengelabui seluruh dunia, terutama para ahli. Kita sering lupa skala operasinya. Materi sumber mengingatkan kita, ini bukan proyek kecil. Ini melibatkan roket setinggi gedung 33 lantai, perjalanan antariksa selama seminggu penuh, pengambilan gambar dari sisi dekat dan jauh bulan, sampai penjemputan kapsul di tengah lautan oleh kapal induk Angkatan Laut. Memalsukan ini semua, itu butuh konspirasi dari puluhan ribu ilmuwan, insinyur, teknisi, yang semuanya harus tutup mulut selama lebih dari 50 tahun. Materi sumber kita bahkan membandingkannya. Jika skandal politik yang hanya melibatkan segelintir orang saja bisa bocor, bagaimana mungkin rahasia sebesar ini bisa tersimpan rapat? Jadi, dari sisi bukti fisik dan logika sosial, argumennya sangat kokoh. Saya tidak membantah skala misi yang luar biasa itu. Poin saya bukan di situ. Fokus saya adalah pada apa yang ditunjukkan kepada kita, yaitu rekamannya. Materi sumber kita juga menyinggung sebuah gagasan yang lebih menarik daripada sekedar hoax total. Idenya adalah mungkin saja ada rekaman cadangan yang dibuat di studio. Bukan untuk menipu bahwa mereka tidak pergi, tapi sebagai jaminan kalau misi utamanya gagal mendapatkan gambar yang bagus atau dramatis. Jadi ini bukan soal pergi atau tidak pergi, tapi lebih ke apakah semua yang kita lihat di rekaman itu 100% asli. Karena ada beberapa bukti visual yang jujur saja ya, sulit untuk diabaikan begitu saja. Astronot yang melompat seolah ditarik kawat, atau bendera yang sepertinya berkibar di tempat yang katanya hampa udara. Nah, keanehan-keanehan inilah yang menjadi bahan bakar keraguan, dan menurut saya layak kita bedah lebih dalam. Oke, mari kita mulai dari yang paling klasik, yang paling sering jadi argumen utama, langit yang gelap tanpa bintang. Tepat. Ini mungkin anomali yang paling mencolok. Kita kan diajarkan bahwa di luar angkasa, tanpa atmosfer yang menghalangi pandangan, langit seharusnya penuh dengan gemerlap bintang yang jauh lebih terang daripada yang kita lihat dari bumi. Tapi di semua foto dari permukaan bulan, langitnya hitam pekat, kosong. Ini benar-benar bertentangan dengan intuisi kita kan? Siapapun yang pernah berkemah di tempat terpencil, tahu semakin gelap lingkungannya, semakin banyak bintang yang terlihat. Di bulan, yang notabene adalah kegelapan absolut, seharusnya bintangnya tak terhitung. Ketidakadaan total bintang di setiap foto terasa sangat janggal. Saya paham kenapa ini terasa janggal. Intuisi kita memang berkata begitu. Tapi disinilah fisika dan teknis fotografi mengambil alih. Materi sumber kita menyebutnya fotografi 101, dan itu adalah penjelasan yang paling pas. Coba bayangkan situasinya, permukaan bulan dan baju astronot yang putih itu memantulkan cahaya matahari secara langsung, tanpa filter atmosfer. Terangnya luar biasa. Ini seperti mencoba memotret seseorang yang memakai baju putih di tengah padang salju saat siang bolong. Untuk mendapatkan gambar subjek yang jelas dan tidak overexpose atau silau, seorang fotografer harus menggunakan kecepatan rana yang sangat tinggi dan bukaan lensa yang kecil. Artinya, kamera hanya menangkap cahaya dalam waktu yang sangat singkat. Oke, saya mengerti soal eksposur singkat. Tapi apakah itu cukup untuk menghilangkan semua bintang? Tentu saja. Pikirkan kontrasnya.
Permukaan bulan itu seperti panggung yang disorot oleh lampu stadion raksasa, yaitu matahari. Sementara bintang, meskipun cahayanya sangat kuat, dari jarak sejauh itu hanya menjadi titik-titik cahaya yang sangat redup. Kamera, apalagi kamera analog di tahun 60-an, tidak punya rentang dinamis untuk menangkap dua ekstrim cahaya itu dalam satu jepretan. Anda harus memilih. Kalau NASA ingin memotret bintang, mereka harus menggunakan eksposur panjang. Akibatnya, Neil Armstrong dan seluruh lanskap bulan akan terlihat seperti noda putih terang yang tidak berbentuk. Jadi, ketiadaan bintang itu justru bukti bahwa mereka menggunakan teknologi kamera yang sesuai dengan zamannya. Itu bukan bukti pemalsuan, malah sebaliknya, itu tanda keaslian. Saya bisa menerima penjelasan teknis itu, tapi apa tidak ada satupun dari ribuan foto yang diambil yang mungkin salah setelan atau sengaja diarahkan ke langit untuk mencoba menangkap bintang? Absolutnya ketiadaan bintang di semua foto, itulah yang membuat orang curiga. Rasanya terlalu sempurna, terlalu konsisten. Tapi oke, mari kita geser ke anomali lain yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan setelan kamera. Bagaimana dengan gerakan para astronot? Ada satu klip yang sangat terkenal di mana seorang astronot melompat dan dia melayang ke atas dengan cara yang, aneh. Seolah-olah ada kawat tak terlihat yang menariknya. Gerakannya tidak terlihat seperti lompatan alami. Ah ya, klip lompatan itu. Saya tahu persis yang Anda maksud. Jujur, waktu pertama kali melihatnya bertahun-tahun lalu, saya juga berpikir, ini aneh sekali. Tapi sekali lagi, intuisi kita yang terbiasa dengan gravitasi bumi sedang dikelabui. Materi sumber kita memberikan penjelasan fisika yang sangat elegan. Mari kita pecah angkanya. Seorang astronot di bumi beratnya sekitar 86 kg. Pakaian antariksanya sendiri beratnya lebih dari 90 kg. Jadi total beban yang harus mereka tanggung di bumi adalah hampir 180 kg. Sekarang, bawa beban itu ke bulan di mana gravitasi hanya seperenamnya. Berat yang mereka rasakan tiba-tiba hanya sekitar 30 kg. Jadi mereka merasa jauh lebih ringan, itu jelas. Tapi apa hubungannya dengan gerakan yang seperti ditarik kawat itu? 10 kg. Hasilnya, mereka melesat ke atas dengan kekuatan yang berlebihan. Mereka pada dasarnya menjadi Superman. Gerakan ditarik kawat itu sebenarnya adalah hasil dari kekuatan otot yang luar biasa besar berhadapan dengan massa yang sangat kecil. Gerakan itu justru sangat konsisten dengan fisika gravitasi rendah, bukan bukti rekayasa studio. Jika difilmkan di bumi dengan kawat, gerakannya akan terlihat berbeda, terutama saat mendarat. Kekuatan luar biasa yang Anda sebutkan itu juga menjadi fokus saat kita melihat interaksi astronot dengan lingkungannya. Salah satunya adalah dengan bendera Amerika yang mereka tancapkan. Ini mungkin bukti visual yang paling sering dikutip dan paling sulit dibantah. Dalam rekaman misi Apollo 15, bendera itu terlihat bergerak, bergoyang setelah salah satu astronot melompat di dekatnya. Materi sumber menggambarkannya berkibar seolah-olah tertiup angin. Kita semua tahu, di ruang hampa seharusnya tidak ada angin sama sekali. Ini bukan getaran kecil. Bendera itu benar-benar bergoyang. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Saya setuju. Ini adalah salah satu anomali yang paling meyakinkan secara visual. Tapi kuncinya ada pada pemahaman kita tentang bagaimana benda bergerak di ruang hampa. Di bumi, jika Anda menggoyangkan tiang bendera, kainnya akan berkibar sesaat lalu tepat berhenti. Kenapa? Karena ada hambatan udara. Molekul udara menabrak kain dan memperlambat gerakannya. Di bulan, tidak ada hambatan udara sama sekali. Jadi, begitu sebuah benda diberi momentum, dalam hal ini getaran dari tiang yang ditancapkan atau digerakkan oleh astronot, momentum itu akan terus berlanjut untuk waktu yang jauh lebih lama. Tapi, gerakannya terlihat seperti ditiup angin. Justru tidak. Jika Anda perhatikan baik-baik, gerakannya bukan seperti ditiup angin yang acak dan terus-menerus. Gerakannya lebih mirip seperti pendulum. Kainnya bergoyang maju mundur dengan ritme yang teratur, lalu perlahan-lahan berhenti. Itu adalah gerakan khas dari sebuah benda yang berosilasi karena momentum awal di lingkungan tanpa gesekan. Getaran dari tangan astronot saat menancapkan tiang itu merambat dari tiang ke kain bendera dan kain itu terus bergoyang karena tidak ada apapun yang menghentikannya. Jadi sekali lagi, fenomena yang terlihat aneh ini justru menjadi bukti kuat bahwa rekaman itu dibuat di lingkungan hampa udara, bukan di studio yang penuh udara di bumi. Itu penjelasan fisika yang menarik.
Tapi ada juga yang berpendapat gerakan itu bisa disebabkan oleh partikel debu yang ditendang oleh astronot. Mana yang benar? Keduanya mungkin berkontribusi. Partikel debu yang ditendang di bulan juga akan bergerak dalam lintasan balistik tanpa hambatan udara dan bisa saja menabrak bendera. Tapi penjelasan momentum dari getaran tiang adalah yang paling mungkin. Intinya adalah ada beberapa penjelasan fisika yang sangat masuk akal. Sementara untuk percaya itu palsu, kita harus percaya bahwa para pemalsu dengan sengaja menambahkan efek bendera berkibar yang mereka tahu akan langsung memicu kecurigaan. Itu tidak masuk akal. Dan ini membawa kita ke argumen yang lebih besar, yang disimpulkan dengan baik dalam materi sumber, soal kompleksitas. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan, mana yang lebih mudah, pergi ke bulan atau memalsukannya dengan sempurna? Untuk memalsukannya, mereka harus memikirkan setiap detail kecil yang bahkan tidak akan terpikirkan oleh orang awam. Bagaimana debu yang ditendang oleh sepatu boot akan jatuh kembali ke permukaan dalam gerakan parabola yang lambat dan sempurna, bukan berhamburan seperti di bumi. Bagaimana bayangan dari berbagai objek, astronot, modul pendarat, batu, semuanya jatuh secara paralel sempurna karena sumber cahayanya hanya satu dan sangat jauh, yaitu matahari. Kalau syuting di studio dengan lampu, akan sangat sulit untuk menghilangkan bayangan ganda. Ada ratusan isyarat fisika halus seperti ini yang secara alami akan benar jika Anda benar-benar ada di sana. Saya setuju bahwa memalsukan segalanya dari nol akan menjadi pekerjaan yang luar biasa sulit. Mungkin mustahil. Tapi disinilah ide rekaman kadangan yang saya sebutkan di awal kembali relevan. Skenarionya tidak harus hitam putih, antara pergi atau tidak pergi. Bagaimana jika mereka memang pergi? Tapi untuk memastikan publik mendapatkan gambar yang ikonik dan heroik, mereka juga menyiapkan beberapa adegan kunci yang difilmkan di studio oleh sutradara ahli. Mungkin adegan menancapkan bendera atau lompatan ikonik itu. Ini mengurangi beban pembuktian secara drastis. Mereka tidak perlu memalsukan fisika debu atau bayangan di setiap frame. Mereka hanya perlu menyempurnakan beberapa adegan penting sebagai jaminan. Kerumitan memalsukan beberapa klip, meskipun masih menantang, tidak semustahil memalsukan seluruh program luar angkasa. Dengan begitu, keraguan terhadap rekaman-rekaman tertentu tetap bisa dipertahankan, tanpa harus menolak seluruh misi Apollo. Kesimpulannya, dari sudut pandang saya, setiap anomali visual yang dituduhkan punya penjelasan ilmiah yang kuat, mulai dari ketiadaan bintang yang disebabkan oleh keterbatasan teknis fotografi, gerakan astronot yang merupakan manifestasi fisika gravitasi rendah, hingga bendera yang bergoyang karena ketiadaan hambatan udara. Semua ini sepenuhnya konsisten dengan hukum fisika. Jika kita tambahkan dengan tantangan logistik dan sosial untuk menjaga rahasia konspirasi yang melibatkan puluhan ribu orang, bukti secara keseluruhan sangat kuat dan mengarah pada satu kesimpulan. Pendaratan di bulan itu otentik. Sehat adalah dasar dari penyelidikan ilmiah. Dan, sementara ada penjelasan yang masuk akal untuk setiap anomali secara terpisah, ketika semua kejanggalan ini digabungkan, langit tanpa bintang, lompatan aneh, bendera yang bergerak, mereka menciptakan sebuah pola yang wajar untuk dipertanyakan. Ruang untuk interpretasi dan pertanyaan yang sah tetap terbuka, terutama jika kita mempertimbangkan kemungkinan adanya rekaman tambahan yang disiapkan. Mungkin nilai terbesar dari perdebatan seperti ini adalah untuk mengingatkan kita betapa persepsi kita bisa sangat terbatas. Indra kita berevolusi untuk memahami dunia dengan gravitasi 1G dan atmosfer tebal. Ketika dihadapkan pada lingkungan yang sangat berbeda, apa yang kita lihat bisa tampak salah atau tidak masuk akal, padahal sebenarnya sepenuhnya logis dari sudut pandang fisika. Ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati dalam menginterpretasikan apa yang kita lihat. Tepat sekali. Dan seperti yang ditunjukkan materi ini, perdebatan ini lebih dari sekedar suat bulan. Ini tentang bagaimana kita sebagai manusia memproses bukti, menimbang penjelasan, dan memutuskan apa yang kita yakini. Pertanyaan tentang mengapa kita percaya pada sesuatu akan selalu menjadi inti dari upaya kita memahami dunia, baik dunia di sekitar kita maupun dunia yang jauh di luar sana.